Oh gitu ya, jadi ini ada orang menggunakan media sosial dengan foto Ya, yang ganteng misalkan ya, betul, kemudian di ya. Facebook lalu kenalan sama namanya ibu-ibu galau gitu ya, kemudian dirayu sedemikian rupa sehingga tertipu, lalu dia akhirnya bisa japri-japrian, lalu Betul. video call dan melakukan ya videonya dengan video yang tidak layak, kemudian screenshot atau direkam dan Betul, rekamannya ini dijadikan bahan ancaman betul, supaya betul. kirim uang. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Mungkin ini berbagi pengalaman dari beberapa klien ya, Ini tentang apa? Siapa nih? Siapa? Tunggu dulu. Pak Endra Nawawi Oh ya, ya ketemu sekarang. dari Tasikmalaya yang pengen ikut santri keemasan. Ya, siap. Bagaimana? Eh, ada beberapa cerita menarik ini, intinya yang saya temui itu dari beberapa klien. Kita harus cerdas dalam bermedsos ya, terutama yang berteman dengan orang-orang yang belum dikenal. Karena sekarang tuh banyak modus-modus pertemanan yang bikin akunnya itu nggak jelas gitu, foto siapa, orangnya siapa, dan ujung-ujungnya itu membujuk orang-orang yang lemah imannya ya. Kalau saya katakan lemah iman itu gitu ya. Melihat, mohon maaf ini ya, para ibu-ibu yang sering galau, update status dan lain-lain gitu, itu sasaran empuk bagi mereka-mereka yang mencari modus-modus untuk melakukan keuntungan sendiri. Jadi berteman, lama-lama diajak sampai japri-japrian, mohon maaf rada vulgar ya, sampai video callan gitu, dan sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dan ini sudah banyak terjadi, dan sampai nanti menggunakan itu sebagai ancaman ketika mereka melakukan video call, lalu di screenshot dan lain-lain, di ancaman dan sampai mengancam untuk mengirimkan uang dan lain-lain, transfer. Cuma yang sangat menariknya di sini, pernah saya dalami kasus ini sampai dipelajarin, saya lacak, ketemu emailnya, ketemu orangnya, si pelaku itu. Ini pelaku tuh beradanya di penjara ternyata, dan itu canggihnya teknologi dan internet kriminal. Nah di sini kalau kita tidak bisa menjaga hal-hal yang akan merugikan kita sendiri, dan kebetulan saya menangani beberapa kasus seperti itu. Oh gitu ya, jadi ini ada orang menggunakan media sosial dengan foto yang ganteng misalkan ya, kemudian di Facebook lalu kenalan sama namanya ibu-ibu galau gitu ya, kemudian dirayu sedemikian rupa sehingga tertipu, lalu dia akhirnya bisa japri-japrian, lalu video call dan melakukan ya videonya dengan video yang tidak layak, kemudian screenshot atau direkam dan rekamannya ini dijadikan bahan ancaman supaya kirim uang, dan sesudah dilacak ternyata yang melakukannya di penjara. Betul, nah ini ini yang penjara bisa punya HP kayak gitu ya? Ya, ini ketika saya juga punya teman yang bertugas di LP, ditanya-tanya memang ada keterbatasan juga untuk membatasi mereka, di samping ada apa namanya permainan juga sebetulnya di dalam kan nggak boleh gitu. Tapi ini tugas bersama lah, kalau misalkan yang bisa kita bentengin melalui ceramah ya, menyampaikan bahwa perlunya kekuatan iman, berhati-hati kita berinteraksi dengan orang yang belum tentu dan tidak jelas. Samping juga kepada teman-teman aparat ya, kita harus juga menjaga supaya tidak terjadi modus-modus seperti ini. Dan ini sudah banyak, Kak. Kalau saya lihat di Facebook itu ada grup, mungkin bukan grup korban ya, bukan grup yang peduli lah. Jadi melacak ibu-ibu yang statusnya sering galau gitu, dilihatin siapa pertemanannya dengan siapa, diselidikin, ternyata sudah ada modus-modus seperti itu, diingatin.
Itu ternyata fenomena sekarang kecanggihan teknologi kalau tidak dibarengi dengan Iya. ini sebuah fenomena yang real juga real. Jadi Informasi dan ini bisa melacak bukan hanya ke ibu-ibu aja, ke anak-anak remaja, ke siapapun, baik laki maupun perempuan. Memang akan ada nih tim penjahat yang seperti ini nih, yang menggunakan teknologi dan tahu kelemahan orang-orang yang berteknologi tapi kurang iman ya, jadi sasaran empuk. Waduh, ya. Terima kasih nih. Mengajak berbisnis atau beranjak mengalah dan lain-lain itu kan mungkin sudah hal biasa dijadikan modus. Dan kita membentenginya dengan cerdas dalam bermuamalah ya. Tapi kalau ini kan imannya itu sendiri bahwa sasarannya dan memang khusus mencari yang seperti itu. Ini jadi sebuah fenomena. Ada ciri-cirinya Iga itu Ibu Galau itu seperti apa ciri-cirinya? Kalau secara kasat mata sih lihat saja statusnya gitu ya, kan sudah ada hal-hal yang mungkin ketika terlalu banyak lah lebaynya apanya gitu kan. Jadi sasaran saya lihat ketika saya pelajari ternyata ya modus mereka seperti itu, mencari yang bikin status-status yang seperti apa? Saya kan nggak pernah tahu status lebay dan memang saya nggak pengen tahu ya. Cuma seperti apa supaya pelajaran ini kan ini diteliti nih oleh Akang nih. Kadang-kadang kan gitu kalau dilihat sering mengupdate status tentang keadaan perasaan, keadaan suasana hati, dan itu mereka masuk untuk menghibur. Itu contohnya curhat di medsos gitulah ya. Banyak kan cara-cara orang sekarang. Dan sasarannya itu memang ibu-ibu. Dan saya ketemu langsung dengan pelaku. Oh gitu, dengan pelaku penipunya atau pelaku yang ditipunya? Dua-duanya. Kebetulan saya kan psikolog ya. Jadi ketika ada masalah itu terungkap semua. Ini sebuah fenomena menarik gitu. Oh iya. Ini penting nih para pemirsa, bahwa curhat di media sosial selain tidak ada manfaatnya karena kita membuka gerbang ya diri kita, karena ciri-ciri kurang iman tuh kan curhat ke siapa aja. Kalau imannya kuat ya curhatnya ke Allah. Nanti oleh Allah dibimbing kepada siapa yang akan jadi solusi. Tapi kalau kurang iman ya ke siapapun ciri-cirinya itu. Dan ternyata ini jadi sasaran empuk. Jadi gimana tuh hasil penelitian ininya nih Pak psikolog ini? Ya awalnya saya dari beberapa curhatan klien, kenapa ibu saya begini, kenapa ya begitu, diselidiki ternyata memang ada sebuah tekanan psikologis diakibatkan dari sebuah perilaku yang sudah terjadi, terungkap perilaku-perilaku seperti yang saya ceritakan tadi. Selidik punya selidik, kita lihat akunnya, siapa pelakunya, kita lacak, sampai emailnya segala macam, ketemu orangnya dicari, dan ketemu langsung sama pelakunya, dan dia mengakui, akhirnya dengan pendekatan baik-baik, supaya untuk tidak mengulangi lagi, baru sampai di sana beraninya ya. Kalau masuk ke ranah hukumnya kan kita sudah mengingatkan yang korban tentunya, dan mengingatkan pelaku. Jadi memang ada itu yang laki-laki gitunya memang dia playboy cap dua cula atau apa memang? Memang spesialis mencari keuntungan dari kondisi seperti itu, dan mereka sampai nomor rekening pun mereka punya. Jadi ada orang yang di luar yang mengelola juga nomor rekening, yang mentransfer nanti ke nomor rekening ini. Terus ada yang ngaku-ngaku, kan kebanyakan gitu modusnya. Jadi setelah pertemanan lalu mereka saling curhat. Nah, ujung-ujungnya nanti yang curhat si cowoknya. Saya tuh bekerja di sebuah tempat yang jauh dan akan cuti dan akan pulang, nanti akan datang ke Anda. Cuma saya belum punya uang nih buat ini, tolong dong ditransfer katanya. Nah, itu mulai sekali, dua kali. Apalagi kalau sudah mulai dengan video call seperti tadi, mereka dapat bahan untuk menjadi sebuah bahan lah ya. Dan itu sampai ya ada yang sampai ratusan. Kalau di TV pun sedang diberitakan. Cuma kenapa gitu ya, mohon maaf nih para ibu-ibu tidak sadar dengan modus-modus seperti itu. Soalnya di berita pun sudah banyak saya lihat ya ya mungkin itulah kalau kurang iman ya. Waduh, ini seru sekali nih. Semoga para penyimak yang menyimak medsos ini semakin bijaksana menggunakan medsos, jangan sampai curhat ya, gerbangnya curhat ya. Ya, betul. Gerbangnya curhat tentang diri, tentang perasaan. Udahlah kalau gitu mah ke Allah saja.
Kalau mau di medsos gunakan untuk belajar dan dakwah di sana. Jangan sampai membuka peluang kita menjadi objek tipuan. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih, kumpulkan lagi info-info selanjutnya nih.